Di tengah suasana penuh harapan di kantor Kementerian Sosial, Gus Ipul, Menteri Sosial, mengumpulkan para bupati dan wakil bupati dari seluruh Indonesia. Pertemuan ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan momen penting yang menjadi titik tolak perubahan besar dalam penyaluran bantuan sosial dan pendidikan rakyat. Di ruang rapat yang penuh semangat, para pemimpin daerah berkumpul, membawa harapan dan tanggung jawab dari daerah masing-masing. Gus Ipul menegaskan pentingnya peran kepala daerah dalam mengawal penyaluran bansos dan menyukseskan program sekolah rakyat. Ia menyoroti bahwa keberhasilan program-program ini sangat bergantung pada komitmen dan integritas para pemimpin di daerah. Bantuan sosial adalah bukti kehadiran negara. Tapi, tanpa pengawalan dan data yang akurat, maknanya hilang, tegas Gus Ipul. Ia mengingatkan, setiap rupiah yang disalurkan harus benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Tanpa ada yang tercecer atau salah sasaran, ia meminta kepala daerah menjadi mata dan telinga pemerintah pusat, memastikan bantuan tepat sasaran. Gus Ipul menekankan bahwa kolaborasi dan komunikasi yang intensif antara pusat dan daerah adalah kunci utama keberhasilan. Gus Ipul menekankan, penyempurnaan data adalah kunci. Data usang membuat bantuan salah sasaran. Ia mengajak seluruh kepala daerah untuk tidak ragu melakukan verifikasi ulang, memperbarui data secara berkala, dan melibatkan masyarakat dalam proses pendataan. Ia mengajak para pemimpin daerah untuk turun langsung, menyisir data warga, dan memastikan daftar penerima benar-benar sesuai kondisi lapangan. Dengan turun ke lapangan, para pemimpin bisa melihat langsung realitas yang dihadapi masyarakat, sehingga kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran dan berdampak nyata. Ini kerja kolektif. Saya bukan atasan, kita rekan kerja. Mari gotong royong untuk Indonesia, serunya. Ia menekankan bahwa keberhasilan program sosial adalah hasil kerja bersama, bukan hanya satu pihak. Seruan ini menjadi pengingat melayani rakyat adalah tugas bersama, dari pusat hingga daerah. Setiap langkah kecil yang dilakukan bersama akan membawa perubahan besar bagi kehidupan masyarakat. Gus Ipul menutup, bangun sistem yang adil dan manusiawi, agar setiap bantuan jadi jembatan kehidupan, bukan sekadar angka di laporan. Ia berharap, setiap kebijakan yang diambil benar-benar membawa manfaat nyata dan membangun masa depan yang lebih baik untuk seluruh rakyat Indonesia. Momentum ini menandai awal sinergi baru demi rakyat yang paling membutuhkan. Dengan semangat gotong royong dan komitmen bersama, pemerintah pusat dan daerah siap menghadirkan perubahan nyata, memastikan setiap bantuan benar-benar menjadi harapan dan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan. Data bukan sekadar angka, ia adalah denyut kehidupan program bansos, penentu siapa yang berhak menerima bantuan dan siapa yang masih menunggu harapan. Di balik setiap baris data, ada wajah-wajah masyarakat yang menggantungkan hidup pada keakuratan informasi tersebut. Setiap data yang tercatat menjadi jembatan antara kebijakan dan kebutuhan nyata di lapangan. Tanpa data yang mutakhir, program bantuan sosial bisa meleset dari sasaran bahkan menimbulkan ketidakadilan yang berkepanjangan. Gus Ipul menegaskan, tanpa data akurat, bantuan bisa salah sasaran, bahkan menimbulkan ketidakadilan. Ia menyoroti pentingnya pembaruan data secara berkala agar tidak ada yang terlewatkan atau justru menerima bantuan Kemiskinan itu dinamis, ada yang keluar, ada yang masuk. Data harus selalu diperbarui, ujarnya. Setiap perubahan di masyarakat, sekecil apapun, harus tercermin dalam data agar bantuan tetap relevan dan tepat sasaran. Ia mendorong kepala daerah untuk proaktif memvalidasi data hingga ke tingkat desa dan RT. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan agar proses verifikasi berjalan transparan dan menyeluruh. Penyempurnaan data bukan proyek sesaat, tapi siklus berkelanjutan yang harus dijalankan dengan konsistensi. Setiap tahap pembaruan adalah investasi untuk masa depan yang lebih adil. Kalau kita turun bersama, data makin akurat, tegasnya. Keterlibatan aktif semua pihak, mulai dari petugas lapangan hingga warga, akan memperkuat kepercayaan pada hasil data. Validasi data adalah fondasi kepercayaan publik. Bantuan yang adil menumbuhkan kepercayaan. Sebaliknya, ketidaktepatan menumbuhkan apatisme. Ketika masyarakat merasa didengar dan dilibatkan, kepercayaan terhadap pemerintah pun tumbuh. Gus Ipul menekankan, ini bukan sekadar administrasi, tapi merawat kontrak sosial negara dengan rakyat. Data yang benar adalah wujud tanggung jawab negara untuk hadir di tengah masyarakat. Data akurat memastikan negara hadir melindungi yang paling rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas,
dan keluarga miskin yang membutuhkan uluran tangan. Ia mengajak semua pihak untuk menjadikan pembaruan data sebagai prioritas utama, karena dari sinilah keadilan sosial bermula. Dengan data yang benar, program Bansos bisa benar-benar mengangkat kehidupan masyarakat, menciptakan perubahan nyata, dan membangun masa depan yang lebih cerah untuk semua. Gus Ipul menetapkan standar baru dalam pengelolaan data sosial di daerah, sebuah langkah yang dianggap revolusioner oleh banyak pihak. Ia mewajibkan pembaruan data minimal setiap 3 bulan, bukan lagi setahun sekali seperti kebiasaan lama yang sering membuat data menjadi usang. Karena setiap hari ada yang lahir, meninggal, menikah, atau pindah. Hidup masyarakat sangat dinamis jelasnya. Setiap perubahan itu, sekecil apapun, bisa berdampak besar pada kebutuhan dan hak warga. Jika data hanya diperbarui setahun sekali, banyak perubahan penting tak akan terdeteksi. Data yang tidak akurat bisa menyebabkan kebijakan yang salah sasaran. Bantuan bisa salah sasaran, sementara yang baru membutuhkan terabaikan. Akibatnya, keadilan sosial sulit tercapai dan masyarakat yang rentan semakin terpinggirkan. Dengan interval 3 bulan, sistem menjadi jauh lebih responsif terhadap perubahan. Setiap update data adalah upaya memastikan tidak ada yang tertinggal. Memang, ini tantangan logistik yang tidak ringan. Dibutuhkan kerjasama lintas sektor, mulai dari petugas lapangan hingga pejabat daerah. Namun Gus Ipul yakin, dengan kemauan politik yang kuat dan komitmen bersama, daerah bisa melakukannya. Setiap pihak harus berperan aktif. Siklus 3 bulan bukan sekadar rutinitas administratif, tapi bentuk komitmen agar tak ada yang tertinggal dari program bantuan. Di balik setiap data ada harapan, cerita, dan kebutuhan nyata dari masyarakat yang menanti perubahan. Pemerintah harus cepat tanggap, memastikan keadilan sosial benar-benar dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, tanpa terkecuali. Penyempurnaan data tak cukup hanya dari pemerintah, masyarakat harus dilibatkan. Gus Ipul memperkenalkan 2 jalur formal dan partisipatif. Jalur formal, pemerintah daerah memperbarui data secara berkala. Jalur partisipatif, masyarakat mengawasi lewat aplikasi Cek Bansos. Lewat aplikasi, warga bisa menyanggah penerima yang tak layak dan mengusulkan yang layak. Setiap laporan diverifikasi, memastikan data tetap bersih dan akurat. Kolaborasi digital ini membangun gotong royong era baru. Pemerintah dan rakyat bersama menjaga keadilan Bansos. Dengan 2 jalur ini, data Bansos makin dinamis dan tepat sasaran. Gus Ipul membawa gagasan besar Sekolah Rakyat, program pemberdayaan untuk memutus rantai kemiskinan. Bukan sekolah formal, tapi pelatihan keterampilan dan pendampingan ekonomi bagi keluarga miskin. Bansos itu bantuan jangka pendek, sekolah rakyat solusi jangka panjang jelasnya. Kepala daerah diajak jadi motor penggerak, melibatkan berbagai dinas sosial, pertanian, koperasi, hingga infrastruktur. Peserta mendapat pelatihan sesuai potensi lokal, akses modal, dan bantuan pemasaran. Targetnya, keluarga penerima Bansos naik kelas jadi pelaku ekonomi produktif. Sekolah rakyat adalah tolok ukur baru pengentasan kemiskinan, dari memberi bantuan menjadi memberdayakan. Dengan kolaborasi daerah, program ini bisa diadaptasi sesuai kearifan lokal di seluruh Indonesia. Kunci sekolah rakyat adalah kolaborasi lintas instansi dan keberlanjutan. Gus Ipul menegaskan, Kementerian Sosial tak bisa sendiri, semua pihak harus bersinergi. Di pusat, kementerian saling integrasi program dan anggaran. Di daerah, bupati jadi dirijen, mengorkestrasi kerjasama antar dinas. Contoh dinas sosial mendata, dinas pertanian melatih, koperasi bentuk kelompok usaha, desa membangun infrastruktur. Kolaborasi ini memastikan program berjalan utuh dan berkelanjutan. Arah bisnis proses kita harus terpadu dan saling terintegrasi, tegas Gus Ipul. Keberhasilan sekolah rakyat bergantung pada semangat kolaborasi nyata di lapangan. Gus Ipul melontarkan ide Taman Sekolah Rakyat, mengubah area kumuh jadi ruang hijau produktif. Area kumuh dibersihkan gotong royong, lalu ditata jadi taman asri. Di taman ini warga menanam sayur, beternak ikan, dan membangun kios kecil. Transformasi ini memperbaiki lingkungan, memperkuat ikatan sosial, dan menambah penghasilan keluarga miskin. Taman jadi pusat kegiatan ekonomi komunitas. Solusi kreatif ini memberdayakan warga dengan kerja nyata, bukan sekadar bantuan. Taman Sekolah Rakyat adalah bukti pembangunan holistik dan berkelanjutan.
Gus Ipul mencontohkan aksi konkret revitalisasi sungai. Sungai dibersihkan bersama, lalu ditebar bibit ikan, jadi sumber protein gratis. Lahan di tepi sungai dimanfaatkan untuk menanam sayuran dengan polybag atau vertikultur. Pemerintah daerah fasilitasi bibit dan pelatihan. Hasil panen untuk konsumsi sendiri atau dijual menambah pendapatan keluarga. Aksi kolektif ini membangun ketahanan pangan dari komunitas tanpa menunggu proyek besar. Inilah gotong royong murni. Masyarakat jadi subjek pembangunan. Semua seruan Gus Ipul bermuara pada satu kata, integrasi. Integrasi data, program dan lembaga adalah fondasi Indonesia sejahtera. Data terhubung membuat perencanaan tajam, bantuan tepat sasaran dan anggaran efisien. Program sekolah rakyat jadi payung besar, mengintegrasikan pelatihan, modal, dan pemasaran. Gus Ipul mengajak kepala daerah membangun Indonesia dari pinggiran, dengan gotong royong. Dengan data akurat, program terintegrasi, dan semangat kolaborasi, Indonesia sejahtera bukan sekadar mimpi. Ini tujuan yang sangat mungkin kita capai bersama.